Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di mata kuliah Sistem Basis Data. Kali ini kita akan membahas tentang konkurensi kontrol. Jadi, konkurensi ini dapat dikatakan sebagai suatu fitur yang mengizinkan banyak transaksi pada saat bersamaan untuk mengakses data yang sama. Nah, ketika banyak pengguna mengakses database yang sama secara bersamaan dan salah satu melakukan perubahan terhadap data, maka akan timbul adanya data yang tidak konsisten atau inkonsistensi data. Nah, inkonsistensi data ini dapat diatasi dengan suatu mekanisme yang mengatur jalannya transaksi pengaksesan data tersebut yang dikenal dengan istilah concurrency control. Nah, 3 contoh masalah penting yang terkait dengan konkurensi adalah loss update, uncommitted dependency, dan inconsistent analysis. Nah, loss update atau kehilangan modifikasi ini adalah persamaan yang akan timbul apabila pada saat proses update berjalan dengan sukses kemudian ditindih oleh operasi update yang dilakukan oleh user lain. Nah, ini contohnya dia ada transaksi 1 dan transaksi 2 dan ini adalah nilai hasil transaksi. Jadi pada time 1 ini T2 ini memulai terlebih dahulu bikin transaction, kemudian read bal. Nah, dia membaca balance. Nah, ini hasilnya adalah 100. Kemudian bal X sama dengan bal X plus 100. Nah, ini hasilnya kan seharusnya di T2 di sini ada 200, tetapi kemudian dia write bal 200, bal X 200. Gini. Nah, kemudian di sini read bal X. Dia read bal X-nya 100 di T2, kemudian di T2 bal X sama dengan bal min 10. Nah, kemudian write bal X. Nah, ini dia di balance-nya menghasilkan 90, padahal di sini seharusnya 200 ini dan dia diakhiri dengan commit di T2 ini. Tapi yang terbaca adalah yang di transaksi 1. Jadi transaksi 2 ini commit seharusnya nilai 200 ini tersimpan, tetapi karena disusul oleh transaksi di sini jadi dia di transaksi kedua ini loss update atau kehilangan nilai update-nya. Harusnya nilainya 200. Kemudian uncommitted dependency ini adalah kebergantungan pada saat belum commit. Nah, ini adalah permasalahan yang muncul jika transaksi itu dibiarkan untuk melihat hasil dari transaksi yang belum di-commit. Nah, masalah ini muncul apabila suatu transaksi membaca rekod yang telah dimodifikasi oleh transaksi lain tetapi belum terselesaikan atau uncommitted. Maka terdapat kemungkinan jika transaksi tersebut dibatalkan. Nah, berikut adalah contoh permasalahan uncommitted dependency. Jadi, ada transaksi 3 dan transaksi 4. Kemudian, di time 1, ini transaksi keempat ini mulai lebih dulu bikin transaction. Kemudian read bal X. Nah, bal X-nya nilainya tadi 100, kemudian bal X sama dengan bal X plus 100. Nah, write bal X, nah ini nilainya 200. Nah, kemudian di T4, pada saat time 4, ini transaksi ketiga memulai transaksinya bikin transaction, read bal X. Nah, dia membaca yang di sini tadi kan hasilnya 200, dia baca 200, nah kemudian bal X sama dengan bal X min 10. Nah, tiba-tiba transaksi yang di sini di rollback, nah dibatalkan, maka nilai balance-nya kembali ke awal, karena ini tadi tidak dianggap. Nah, kemudian write bal X-nya dia baca, tadi sudah membaca kalau nilainya bal X-nya 200, nah sekarang karena di rollback nih kembali ke awal 100, jadi hasil akhirnya 190. Nah, kemudian yang berikutnya inconsistent analysis. Nah, ini
adalah permasalahan yang muncul apabila suatu transaksi membaca beberapa nilai, tetapi transaksi berikutnya memodifikasi salah satu nilai. Nah, ini contohnya. Nah, di tabel ini merupakan contoh inconsistent analysis. Nah, kita lihat di sini transaksi T6 ini sedang berjalan secara bersamaan dengan transaksi T5. Nah, transaksi T6 ini sedang menjumlahkan saldo rekening X, jumlahnya adalah $100. Transaksi kemudian rekeningnya yang Z ini 50 dan rekening Z $25. Namun di tengah jalan transaksi T5 telah mentransfer sebanyak transaksi T5 $10 dari bal X ke bal Z sehingga T6 sekarang mempunyai hasil yang salah. Intinya hasilnya lebih besar nilainya dibanding yang tadi. Nah, kemudian alasan penggunaan konkurensi kontrol ini untuk menerapkan isolasi melalui pengecualian timbal balik antara transaksi yang bertentangan, kemudian untuk menyelesaikan masalah konflik baca-tulis dan tulis-tulis, untuk menjaga konsistensi database dengan terus menjaga penghalang eksekusi. Sistem perlu mengontrol interaksi di antara transaksi bersamaan. Kontrol ini dicapai dengan menggunakan skema kontrol bersamaan. Nah, teknik konkurensi kontrol ini ada dua. Yang pertama metodenya locking dan metode timestamp. Nah, metode locking ini adalah sebuah prosedur yang digunakan untuk mengendalikan akses bersamaan ke data. Ketika sebuah transaksi sedang mengakses data, sebuah lock akan menolak akses ke transaksi lain untuk mencegah hasil yang salah. Hal ini dilakukan untuk memastikan serializable pada transaksi-transaksi yang sedang berjalan. Nah, lock itu ada dua macam. Yang pertama share lock. Itu jika sebuah transaksi mempunyai sebuah shared lock pada sebuah item data, transaksi tersebut dapat membaca item tetapi tidak dapat mengubah datanya. Kemudian exclusive lock, yaitu jika sebuah transaksi mempunyai sebuah exclusive lock pada sebuah item data, transaksi tersebut dapat membaca dan mengubah item data tersebut. Jadi bedanya ini hanya yang Sherlock ini hanya membaca, kemudian yang eksklusif ini bisa membaca dan merubah. Nah, penggunaan lock, transaksi apapun yang membutuhkan akses pada sebuah item data harus melakukan lock terhadap item tersebut. Meminta share lock untuk mengakses membaca data atau sebuah eksklusif lock untuk mengakses, membaca, dan menulis pada data tersebut. Jika item belum dikunci oleh transaksi lain, lock tersebut akan dikabulkan. Nah, jika item itu sedang dikunci, DBMS menentukan apakah permintaan ini kompatibel dengan lock saat itu. Jika diminta share lock pada sebuah item yang sudah mempunyai share lock terpasang padanya, permintaan itu akan dikabulkan. Selain itu, transaksi harus menunggu sampai lock itu terlepas. Sebuah transaksi lanjut memegang lock sampai transaksi tersebut melepasnya, baik pada waktu eksekusi maupun pada waktu transaksi tersebut berakhir dengan statement abort atau commit. Nah, efek operasi tulis akan terlihat pada transaksi lain hanya pada waktu eksklusif lock itu telah dilepaskan. Kemudian berikut ini adalah contoh operasi locking. Jadi di sini ada transaction T dan transaction U. Nah, pada contoh di atas terlihat bahwa terdapat dua buah transaksi T dan U sedang melakukan operasi. Transaksi T melibatkan objek A dan B. A dan B. Dan transaksi U melibatkan
B, dan C. Dari uraian contoh di atas terlihat bahwa transaksi T ini bekerja lebih dahulu sampai transaksi T benar-benar membebaskan objek. B, baru saat itu transaksi U dapat menggunakan objek B. Nah, ini buka transaksi, get B. Nah, ini mengunci B, nah ini mengunci A, kemudian bebaskan, menutup transaksi, bebaskan A dan B. Nah, ini dia ada transaksi bal sama dengan B, get balance. Nah, tapi dia untuk dapat hasilnya, dia harus menunggu sampai T itu mengunci B. Mengunci B, nah baru mengunci, nah baru dapatkan B itu bisa digunakan. Nah, deadlock itu adalah jalan buntu yang dapat terjadi ketika dua atau lebih transaksi masing-masing menunggu lock yang sedang dipegang oleh transaksi lainnya untuk dilepas. Hanya ada satu cara untuk menghancurkan deadlock, yaitu abort pada satu atau lebih transaksi. Nah, 3 cara untuk menangani deadlock yaitu timeout, deadlock prevention, dan deadlock detection and recovery. Nah, cara mendeteksi adanya deadlock itu adalah dengan membuat wait for graph atau WFG. Nah, WFG adalah sebuah directed graph yang G sama dengan N, E, yang terdiri dari satu node N dan satu set directed edge E yang dikonstruksi sebagai berikut. Jadi buatlah node untuk setiap transaksi. Jadi ini di contoh ini terlihat transaksinya ada 2, T1 dan T2. Ini node-nya kita buat node untuk T1 dan kita buat node untuk T2. Buatlah sebuah directed edge TI ke TJ jika transaksi TI menunggu untuk melakukan lock sebuah item yang sedang di lock oleh TJ. Nah, ini directed edge. Ini jadi dia transaksinya saling menunggu. Nah, deadlock terjadi jika dan hanya jika WFJ mengandung sebuah cycle. Nah, pada gambar di atas menunjukkan WFG dan ada deadlock di antara dua transaksi itu, yaitu T1 dan T2, karena sama-sama ini ada directed edge-nya. Nah, kemudian deadlock itu dapat dicegah dengan memberikan prioritas pada setiap transaksi dan menjamin bahwa transaksi dengan prioritas lebih rendah tidak diizinkan untuk menunggu transaksi dengan prioritas yang lebih tinggi atau sebaliknya. Nah, cara untuk menerapkan prioritas adalah memberikan timestamp pada setiap transaksi pada saat memulai. Nah, semakin rendah timestamp, semakin tinggi prioritas transaksi, yaitu transaksi paling tua mempunyai prioritas tertinggi. Nah, pencegahan deadlock paling sederhana adalah transaksi dengan prioritas lebih tinggi diizinkan untuk menunggu, sedangkan transaksi dengan prioritas yang lebih rendah akan abort atau digagalkan. Nah, ini metode timestamp. Ini adalah salah satu untuk menghilangkan deadlock ya. Nah, secara umum timestamp adalah penanda waktu saat transaksi terjadi. Hal ini untuk mengurutkan eksekusi transaksi agar sama dengan eksekusi pada serial. Nah, timestamp itu dapat berupa waktu sistem saat transaksi dimulai atau penghitung logik atau logic counter yang terus bertambah nilainya setiap kali terjadi transaksi baru. Oke, sekian penjelasan tentang konkurensi kontrol kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.